Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku akan membahas tentang tes wawancara. Nah, untuk pembahasan kali ini aku akan membahas tentang pengalaman pribadi aku lolos tes wawancara gelombang 2 PBG Prajabatan tahun 2023. Bagi kalian yang penasaran bagaimana pengalaman aku lolos tes wawancara, simak terus video ini sampai selesai ya. Oke teman-teman, pengalaman aku diawali ketika aku sudah dinyatakan lolos tes substantif PBG Prajabatan tahun 2023 gelombang kedua. Saat itu ketika aku sudah tahu bahwa aku lolos tes substantif, aku segera mempersiapkan diriku untuk tes wawancara atau tes tahap terakhir PPG Prajabatan. Nah, di samping aku menyiapkan diri, pengalaman aku waktu itu adalah aku menunggu jadwal di SIM PKB aku. Kalian nanti juga setelah lolos tes substantif akan menantikan jadwal tes wawancara yang bisa kalian cek di akun SIM PKB kalian masing-masing. Nah, sebelumnya aku ingin menceritakan bahwa waktu itu setelah tes substantif selesai dan aku dinyatakan lolos, beberapa hari kemudian aku di-invite atau di-chat oleh admin wawancara teman-teman. Jadi nanti kalian akan di-chat oleh admin wawancara yang nantinya akan masukkan kalian ke dalam grup yang berisi kandidat wawancara ya teman-teman. Jadi nanti kalian akan di-invite oleh admin tersebut dan dimasukkan ke dalam grup kandidat tes wawancara PBG Prajabatan. Nanti kalian akan mendapatkan informasi dari admin ya teman-teman. Informasinya berupa tentang jadwal kalian melaksanakan tes wawancara. Untuk aku sendiri, di SIM PKB aku sudah ada jadwal pelaksanaan tes wawancara yaitu pada tanggal 6 November tahun 2023 di sesi keempat dan slot waktu aku pukul 2 siang sampai setengah 4 sore. Jadi 1 jam setengah. Nah, nantinya di grup itu kalian bisa sharing-sharing tentang bagaimana nanti supaya kalian mempersiapkan diri saat tes wawancara, ataupun kalian bisa saja dengan teman-teman yang lain membentuk suatu grup sendiri yang membahas tentang persiapan tes wawancara. Nah, di situ juga ada admin yang telah memasukkan kalian tadi ya teman-teman. Selain di dalam grup itu nanti kalian diminta untuk absen teman-teman. Nah, absennya itu berupa kalian sebutkan nama, nanti akan diarahkan oleh admin untuk mengecek bahwa kalian itu sudah masuk ke grup atau belum. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kalian sudah absen, nanti jika sudah waktunya jadwal kalian tes wawancara itu tiba, maka admin akan memberitahukan bahwa di dalam grup itu ada nama-nama yang akan melaksanakan tes wawancara pada hari tersebut. Nah, pada hari tersebut kalian nanti tidak hanya kalian sendiri ya. Misalnya sesi 1 itu ada teman aku, sesi 2 teman aku yang selanjutnya, dan juga sampai aku sesi keempat di hari itu. Jadi nanti kalian disuruh untuk absen kesiapan kalian mengikuti tes wawancara di hari tersebut di dalam grup. Pengalaman aku sebelum aku tes wawancara, aku itu mempersiapkan diri aku untuk belajar atau membaca kembali IC yang aku sudah buat di awal pendaftaran dulu. Jadi kalian buka kembali IC yang sudah kalian buat, kalian baca ataupun kalian pahami kembali jawaban-jawaban pengalaman-pengalaman yang sudah kalian tulis di IC. Nah, yang nantinya kalian jadikan pedoman atau acuan ketika kalian menjalani tes wawancara. Karena menurut pengalaman-pengalaman kakak-kakak aku dulu ataupun aku sendiri, itu beberapa pertanyaannya ada yang dari IC, meskipun tidak semua ditanyakan ya teman-teman. Jadi apakah pertanyaannya itu sama persis dengan pertanyaan yang ada di IC? Itu jawabannya adalah tidak persis. Jadi ada yang ditanyakan dan ada yang tidak, tergantung asesor masing-masing. Seperti itu ya. Nah teman-teman, aku akan menceritakan sedikit di waktu aku menjalani tes wawancara pada tanggal 6 November tahun 2023 ini. Nah, pada waktu itu tesku dimulai pada pukul 2 siang teman-teman. Jadi aku pada waktu pukul 1 siang aku sudah mempersiapkan diri, yaitu aku sudah makan, aku sudah beribadah, dan juga sudah
memenuhi kebutuhan yang lain seperti pergi ke kamar mandi dan lain-lain. Nah, kalian nanti kalau mau menjalani tes wawancara, usahakan untuk minum makan terlebih dahulu, karena nanti sesinya itu panjang 1,5 jam dan kalian tidak akan sempat untuk minum ya teman-teman, karena pertanyaan dari asesor itu sangat banyak dan bisa saja ingin dijawab secara langsung atau terus menerus. Nah, jadi kalian harus menghemat waktu untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Selanjutnya, saat aku sudah mempersiapkan diri pada pukul 1 siang itu, aku menata mental aku ya teman-teman, dan juga pikiran aku agar aku itu selalu fokus yang nantinya membuat aku lebih siap dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh asesor. Jadi penting bagi kalian untuk menata mental dan juga pikiran kalian supaya kalian bisa tetap fokus ya teman-teman. Kita memasuki ketika wawancara dimulai. Nah, pada saat wawancara dimulai ini, nantinya kalian sudah harus pastikan bahwa koneksi internet itu memadai ya teman-teman. Jangan sampai di waktu sudah dimulai wawancaranya, kalian kebingungan, nantinya wawancara tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan juga lancar. Jadi pastikan cari tempat yang nyaman dan juga koneksi yang baik. Jadi waktu itu aku sudah mempersiapkan semuanya dengan baik dan tinggal memasuki Google Meet yang sudah disediakan di laman SIM PKB kalian masing-masing. Jadi aku langsung klik saja itu dan aku menunggu asesor. Waktu aku mengklik untuk memasuki Google Meet itu adalah pukul 2 pas ya teman-teman, karena aku jadwalnya adalah di pukul 2. Jadi aku mengkliknya itu aku kurangi 5 menit karena di grup sudah di-share oleh admin bahwa kandidat wawancara itu harus memasuki Google Meet itu sebelum waktu yang sudah ditentukan. Jadi misalnya aku jam 2 siang ya aku memasukinya nanti pukul 13.55. Jadi seperti itu teman-teman. Setelah aku memasuki Google Meet, aku menunggu asesor yang nantinya akan meng-ACC aku untuk masuk ke forum ataupun ke Google Meet yang nantinya digunakan untuk tes wawancara. Nah, setelah asesor sudah meng-ACC aku segera untuk on cam ya teman-teman. Jadi kalian jangan disuruh untuk on cam baru on cam, tetapi kalian harus langsung on cam. Begitu asesor sudah memasuki Google Meet tersebut atau forum untuk tes wawancara. Nah, setelah aku on cam, asesor memperkenalkan diri itu pada waktu pukul 2 pas ya teman-teman. Asesornya tepat waktu, jadi kalian dipastikan harus tepat waktu juga. Nah, setelah asesor memasuki forum itu, asesor langsung memperkenalkan diri, namanya siapa dan juga di sini berperan sebagai apa. Nah, selanjutnya sebelum memulai sesi pertanyaan yang akan kalian jawab, asesor akan meminta kalian untuk menunjukkan kartu identitas. Nah, di sini kalian harus sudah menyiapkan KTP ya teman-teman, karena nanti akan diminta oleh asesor untuk kalian menunjukkan ke kamera. Jadi dipastikan bahwa kalian sudah mempersiapkan di samping atau di meja tempat kalian menjalani tes wawancara. Nah, seperti itu. Setelah aku menunjukkan KTP aku ke kamera, asesor nanti akan memfoto KTP tersebut untuk digunakan sebagai data diri kita ya. Nah, setelah itu asesor akan mempersilahkan kita untuk memperkenalkan diri. Jadi jangan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum asesor meminta kalian untuk memperkenalkan diri ya. Jadi pastikan bahwa kalian itu sudah dipersilakan untuk memperkenalkan diri oleh asesor, baru kalian memperkenalkan diri. Nah, perkenalkan diri kalian secara singkat dan juga cukup untuk mengisi bahwa kalian itu niat untuk ikut PBG Prajabatan, dan buat perkenalan itu semenarik mungkin teman-teman untuk menarik perhatian asesor. Nah, setelah kalian selesai untuk memperkenalkan diri, nanti asesor akan langsung memberikan pertanyaan. Nah, ini dia adalah sesi yang akan membutuhkan daya pikir tinggi dan juga kita harus siap untuk menjawab dengan tanpa ragu-ragu dan juga harus tenang teman-teman. Nah, di sesi pertanyaan ini nanti asesor akan bergantian dalam membuat pertanyaan yang akan dijawab oleh kita. Jadi asesor pertama nanti akan melontarkan pertanyaan yang nantinya
akan ditanggapi oleh kita. Sedangkan asesor kedua akan diam terlebih dahulu teman-teman. Nanti setelah asesor pertama dirasa sudah cukup informasi yang kita berikan, asesor kedua akan langsung membuat pertanyaan yang nantinya akan kita jawab. Jadi sistemnya itu gantian ya teman-teman. Nah, setelah asesor itu selesai untuk membuat pertanyaan dan kita jawab, kalian nantinya akan diperkenankan untuk bertanya. Nah, giliran kalian akan diperkenankan untuk bertanya kepada asesor. Apakah ada hal yang perlu kalian tanyakan kepada asesor ataupun tidak. Jadi kalian boleh bertanya dan boleh tidak. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, aku dulu tidak bertanya karena memang aku tidak membutuhkan jawaban atas pertanyaan aku pada asesor, atau aku tidak mempunyai pertanyaan khusus kepada asesor. Nah, karena aku tidak mempunyai pertanyaan, asesor nanti kalau sudah cukup menanyai kita atau meminta informasi dari kita, nanti kita tidak yang menutup sesi wawancara ya teman-teman, tetapi asesor. Jadi asesor nanti akan menutup sesi wawancara ini dan kita diperkenankan untuk meninggalkan Google Meet. Jadi seperti itu teman-teman kira-kira. Pokoknya kalian siapkan saja materi-materi essay yang sudah kalian tulis, dan juga jangan lupa untuk memahami kembali pengalaman-pengalaman apa yang pernah kalian lalui selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Jadi jangan lupa untuk selalu mempersiapkan diri sebelum kalian menghadapi tes wawancara. Itu saja video dari aku tentang pengalaman aku mengikuti tes wawancara PPG Prajabatan. Nantikan video aku selanjutnya mengenai tes wawancara PPG Prajabatan. Jika kalian suka dengan video aku, maka like dan juga share ke teman-teman supaya video aku bermanfaat buat yang lain. Jangan lupa buat terus dukung aku supaya aku bisa membuat video-video menarik dan bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.